Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferawati Desra, guru matematika SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Saya telah melaksanakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan metode KIAT di kelas 10E7 SMA Negeri 4 Bukit Tinggi pada materi barisan dan deret aritmatika. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami secara mendalam peserta didiknya, baik dalam hal kesiapan belajar, minat, maupun profil belajarnya. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya untuk mengembangkan potensi peserta didik saja, akan tetapi juga harus mampu membentuk budi pekerti atau karakter mereka. Karakter ini diwujudkan dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi karakter, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Metode KIAT adalah metode pembelajaran menggunakan teka-teki angka terstruktur. Untuk mengerjakan KIAT, sama seperti kita mengisi teka-teki biasa. Bedanya, setiap kotak bukan diisi dengan huruf, akan tetapi diisi dengan angka-angka, sehingga menjadi satu kesatuan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode KIAT dilakukan dengan membedakan proses dan produk yang dihasilkan. Peserta didik membuat produk KIAT digital yang berbeda, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka terhadap materi, barisan, dan deret aritmatika. Kumpulan KIAT digital peserta didik kemudian dijadikan sebuah buku KIAT digital. Pada setiap KIAT disertai dengan link KIAT agar peserta didik bisa mengerjakan melalui Android mereka. Buku elektronik ini dapat digunakan sebagai sumber belajar barisan dan deret aritmatika di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bagaimana sih proses pembelajarannya? Yuk kita simak video berikut ini. Hari ini kami akan pergi ke perpustakaan Sempati guna membahas materi mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, kita udah sampai nih di perpustakaan Sempati yang menyediakan ruangan untuk kami belajar. Dari pembagian kelompok, saya masuk ke dalam kelompok 3 dan akan menyelesaikan KIAT 3 bersama teman-teman lainnya. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Ananda harus bisa menentukan pola. Berdasarkan kesiapan belajarnya, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan KIAT sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dengan metode KIAT merupakan pembelajaran berdiferensiasi dengan bentuk pemberian KIAT secara berjenjang dan disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik. Kelompok 1 adalah siswa yang sudah memiliki kemampuan berhitung, akan tetapi belum mampu menalar angka-angka, menggunakan relasi angka, serta menguraikannya secara logis. Kelompok 1 terdiri dari 16 orang siswa, kemudian dibagi menjadi 2 bagian, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok 2 adalah siswa yang memiliki kemampuan berhitung dengan baik, dan memiliki kemampuan terbatas dalam menalar angka-angka, menggunakan relasi angka, serta menguraikannya secara logis. Kelompok 2 terdiri dari 12 orang yang kita bagi menjadi 2 bagian,
kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Sedangkan untuk kelompok 3 adalah siswa yang memiliki kemampuan berhitung sangat baik dan mampu menalar angka-angka, menggunakan relasi angka, serta menguraikannya dengan logis. Kelompok 3 terdiri dari 7 orang siswa dan hanya satu kelompok yang mengerjakan kiat 3. Peserta didik dari kelompok 1 akan menyelesaikan kiat 1. Kiat 1 merupakan teka-teki angka terstruktur yang berisi 15 soal yang dikerjakan secara berkelompok. Soal-soal yang diberikan lebih memperkuat pemahaman mereka tentang konsep, barisan, dan deret aritmatika. Bagi peserta didik yang sudah menyelesaikan kiat 1, mereka boleh melanjutkan ke kiat 2. Peserta didik dari kelompok 2 menyelesaikan kiat 2. Kiat 2 merupakan teka-teki angka terstruktur yang berisi 17 soal. Soal yang diberikan, selain untuk memperkuat pemahaman tentang konsep barisan dan deret aritmatika, juga ditambahkan dengan soal aplikasi permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Bagi peserta didik yang sudah menyelesaikan kiat 2, mereka boleh melanjutkan ke kiat 3. Sedangkan peserta didik dari kelompok 3 akan menyelesaikan kiat 3. Kiat 3 merupakan teka-teki angka terstruktur yang berisi 18 soal. Soal yang diberikan lebih menitik beratkan kepada soal-soal aplikasi dan penalaran tentang permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan konsep dan barisan deret aritmatika. Di saat proses pembelajaran berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap dimensi gotong royong. Pada pertemuan berikutnya, saya mengajak peserta didik belajar di labor komputer untuk merancang kiat digital dari 10 soal yang telah mereka persiapkan sebelumnya. 18 Peserta didik diharuskan mengirimkan file PDF kiat, link kiat, beserta alternatif penyelesaiannya yang dibuat di kertas 1 lembar. Kumpulan kiat digital peserta didik kemudian saya satukan ke dalam buku elektronik kiat digital. Buku elektronik kiat digital ini bisa dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya, terutama pada materi barisan dan deret aritmatika. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desita Aulia dari SD 7. Pendapat saya tentang pembelajaran dengan teka-teki angka membuat pelajaran tersebut lebih mudah dipahami karena kami bekerja secara berkelompok dan kami saling sharing cara mengerjakannya, jadi lebih mudah dipahami. Demikian pembelajaran kami hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga praktik baik yang saya laksanakan ini bisa bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.